ke hostnya Bu. Kita udah dibagi sama yang hari ini tunjuk Mbak Elia sama Mas Hernan dari PN Kebumen Ibu. Yang ketuanya maksud Ibu, di kelompok ini udah ada ketuanya belum? Kalau ketua belum ada Ibu. Ya, tunjuk ketuanya. Pak Jadi, Filda, kamu dari mana? saya dari PN Kudus Ibu. Kudus. Jaringan bagus kan? Insya Allah Ibu. Nah, ya udah kalau gitu kamu ketuanya di kelompok ini ya. Ya, udah Ya, nggak ya, apa-apa. siap Kan Bu. jadi itu harus siap siaga dan juga dapat Siap nilai Ibu. poin kalau ketua tuh. Pengurus kelas tuh dapat nilai poin. Oke? Siap Siap ya, Ibu. Filda? Siap Ibu. Nanti bikin grup di WhatsApp grup di kelompok 2. Iya, Ya, sudah Ibu. jadi kalau ada apa-apa gampang. Iya, sampun Oke? Ibu. Udah lengkap semua? Udah ya, kayaknya ya. Halo? Udah lengkap semua? Kalau saya bilang halo, kalian jawab hai. Kalau saya bilang hai, kalian jawab halo. Oke? Halo? Hai. Hai, hai, Masih semangat kan? Belum ngantuk? semangat, Oke. semangat Bu. Jadi ya, kalian tetap harus on kamera. Seandainya mau ke belakang, tulis di belakang kurs ininya, apa di chat izin mau ke belakang. Kalau nggak, tulis ada di bangkunya di belakang. Izin ke toilet gitu. Ya, seperti yang tadi disampaikan Bu Jenny. Nanti minta izin sama ketuanya untuk Pak, kami sementara ikut pelatihan. Jadi jam-jamnya Zoom, kalau bisa kalian jangan diganggu dengan pekerjaan. Karena rugi kalau sampai kalian nggak ikut satu sesi pun rugi. Ya, karena itu semua nanti ada ujiannya kalian, ujian akademis itu keluar semua apa yang diberikan WI, apa semua yang diinikan. Oke? Udah semua ya, lengkap ya. Filda, Filda, Filda ini harus aktif, Filda. Siap Ya, Bu, karena lengkap kamu Ibu. sebagai ketua harus aktif. Ini kalau ibu tanya udah lengkap, kamu bisa jawab sudah Bu atau belum Bu. Terus kamu hubungin temanmu yang belum masuk gitu. Ini udah Sudah lengkap kan? Ibu. Udah ya? Sudah lengkap Ibu. Oke, baik kalau gitu ibu mulai ya karena waktunya ini harus cepat. Kita waktu cuma sampai 11.15. Oke. Sedangkan materi banyak yang harus kalian kuasai. Oke ya, ibu share screen ya. Hanya host yang dapat berbagi. Tolong hostnya siapa? Filda bilang ibu mau berbagi ini apa share screen nggak bisa nih harus dibuka dulu di make host. Ibu jadi make host. Tadi siapa? Panitianya, Filda. Halo, Filda. Udah kok. Siapa panitianya? Ibu mau Mana? berbagi share screen nggak bisa ini. Caranya gimana Ibu ya? Soalnya Hubungin nggak ada. panitianya. Panitianya Oh siapa? panitia. Jin, jin, jin. Sebentar Bu. Kamu harus punya ya nama-nama panitia. Sebentar Ibu. Halo, halo, Bu Ana. Bukaan. Saya mau bagi Hai, share screen, tapi nggak bisa karena di sini tulisannya hanya host yang dapat berbagi. Ah, ah, iya, tolong make host. Sampaikan Bu Ina deh. Saya udah masuk ke room. Iya, saya jadikan host. Oh, ya ampun. Jadi nggak bisa dijadikan, harusnya bisa dari laptopnya dia. Jadikan saya di partisipan, terus make host. Jadi saya nggak usah keluar masuk lagi makan waktu. Iya, Heeh. Iya, iya, iya. Tolong ya. Terima kasih. Kalian ada yang jadi make host nggak di sini? Belum ada ya?
Yang ngerekam siapa? Yang Kan tadi ditugasin masing-masing kelompok ya. yang ngerekam Mas Hendri, Bu. Mas Hendri, Mas Hendri berarti bisa jadikan saya di Eh, partisipan jadi make host. maaf, Mas Kamu kan Hernan, Bu. host Maaf, kan? Bu. Mas Hernan. Siapa? Siapa Mas Mas siapa? Hernan Nugroho, Ibu. Izin, Bu. Mas Hernan. Iya, izin, Coba Bu. saya jadikan host bisa nggak? Ini nggak bisa itu, Bu. Saya bukan host itu, Bu. Saya lihat di Oh, kamu hanya sini. merekam ya? Saya hanya merekam, Bu. Oh, bukan host Oke, saya, Bu. oke, nggak apa-apa. Ini makan waktu kalau begini, saya nggak dijadikan host. Mestinya setiap ini dijadikan host. Tolong ya, minta tolong Ibu. Kalau yang kalian jangan ada yang takut tawa. Kalau dalam udah, halo Imroatul, apa yang lucu kalian ketawain? Tidak, Bu. Mohon maaf. Waalaikumsalam. Bu, ini saya tolong jadikan host Bu, karena saya nggak bisa jadi ini share screen. Saya di angkatan 2 kelompok 2. Heeh. Iya, tolong dijadikan host Bu, supaya saya bisa share screen. Saya nggak bisa ini. Nah, terima kasih. Ya, ya. Tolong ya, kalau eh, para pengajar sudah masuk WI di grup, di room kalian, kelompok kalian tolong perhatikan. Nggak ada lagi yang ngobrol kanan kiri, karena kami ngajar cuma sebentar. 1,5 jam sudah selesai. Ya, jadi fokus. Ya, nggak ada yang ngobrol ke kiri kanan kiri nggak ada. Fokus ke WI-nya. Bu Sandra, Bu Ina, minta tolong Bu Ina, saya dijadikan host supaya saya bisa share screen. ya Bu Sandra Sudah mohon ya? maaf, Erma, Bu Inanya sedang telepon dengan pengajar yang lain. Ini Oh, kalau Bu Bu Erna. Ya, Sandra, ya silakan Bu Bu Erna. Sandra Ini makan menjadi waktu, Bu. Udah bentar lagi jam 11 selesai nih. 11.15. mau menjadi co-host, Ibu harus keluar dari room dulu Bu. Nanti baru bisa saya jadikan. Karena kalau di room breakout room ini menjadi kalau langsung saya jadikan co-host, Nggak tidak bisa bisa. ya? Masuk di Nah, iya. partisipan, nggak bisa. Terus ada Bisa. kan ada Dia, titik tiga dia iya, di iya, dekat tidak ada partisipan. pilihannya. Iya, Bu. Nggak ada Mungkin pilihan. bisa keluar dulu ya, Bu, di main room dulu, nanti saya jadikan co-host, Bu Sandra. Oke, oke. Nah,
Oke, saya sudah balik lagi ya. Oke, sekarang saya bagikan ya. Layar, sekarang. Berikut, WhatsApp, sebentar. Sudah terlihat? Halo, sudah Nah, terlihat? Ibu. Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Oke, oke. Berarti, ya oke ya. Jadi kita materi sekarang ialah wawasan kalian materinya berarti sekarang yang ini ya bela negara ya. Tadi wawasan apa materinya? Halo, halo. Halo, Ibu. Kalau Ibu, Ya tadi materi apa sebelumnya? kalau sebelumnya belum ada materi Bu, cuma kita apa latihan pembukaan aja Ibu, belum ada materi. Oh, belum ada materi ya. Iya, Berarti ini iya, Bu. baru wawasan kebangsaan ya. Iya, Hah? Bu. Iya ya. Oke, kalau Iya gitu Ibu. Ibu mulai ya wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Oke. Ya, perkenalkan saya Sandrena SHMH, saya Widya Suara Limadia Mahkamah Agung. Kemudian di sini saya ingin mengenalkan kalian bagaimana memanage sesuatu organisasi ya dengan namanya ada teori POAX ya di mana P-nya itu planning, O-nya organizing, kemudian ada actuating, kemudian ada controlling ya. Di mana konsep dasar dalam manajemen yang merupakan konsep manajemen yang bersifat umum dan mencakup keseluruhan proses manajerial. Di sini POAK digunakan untuk memastikan kegiatan berjalan dengan terencana, ya. Terus, bentar. Dan terencana, terkoordinasi dan terukur, ya. Ini merupakan langkah yang konkret untuk mencapai suatu tujuan daripada organisasi tersebut, ya. Jadi POAK ini dalam arti lain sebagai dasar manajemen untuk organisasi manajerial, di mana di sini kita bisa mengenal juga yang namanya ada PDCE, ada PDCA, ya seperti itu. Kemudian eh, kebanyakan yang lebih dikenal ini POAK ya karena digunakan lebih sesuai untuk tingkat dalam suatu manajemen ya. Kemudian dasar hukum pelatihan. Di sini ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Kemudian ada Peraturan LAN Nomor 10 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2009 tentang pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil. Kemudian ada Surat Edaran Kepala LAN Nomor 5 Tahun 2003 tentang Keputusan Kepala LAN Nomor 14 tentang kurikulum dasar CPNS. Kemudian bentar ya. Kita masuk deskripsi singkat. Di mata pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan menganalisis substansi, nilai-nilai wawasan kebangsaan, kerangka berpikir, nilai-nilai bela negara sebagai pondasi peningkatan kinerja organisasi dalam memberikan pelayanan publik secara berkesinambungan sebagai wujud nyata bela negara. Kemudian di tujuan pembelajaran, kalian melihat ya, share screen Ibu ya. Lihat, Ibu. Ya, oke. Lihat, Ibu. Lanjut ya. Peserta diharapkan dapat menganalisis substansi nilai-nilai wawasan kebangsaan, kerangka berpikir nilai-nilai dasar Pancasila dan bela negara sebagai fondasi peningkatan kinerja organisasi dalam memberikan pelayanan publik secara berkesinambungan sebagai bagian dari wujud nyata dari upaya bela negara.
Oke, indikator keberhasilan. Di sini ada dua, yaitu peserta dapat menganalisis substansi nilai-nilai wawasan kebangsaan dan kerangka berpikir nilai-nilai dasar bela negara. Yang kedua, peserta dapat menganalisis kaitan substansi nilai-nilai wawasan kebangsaan dan kerangka berpikir nilai-nilai dasar bela negara dengan pengelolaan integritas dan kinerja organisasi secara berkesinambungan sebagai bagian dari wujud nyata dari suatu bela negara. Kemudian di sini ada, ini Ibu bawakan secara cepat ya, karena waktu ya, kita dibatasi waktu. Jadi ada wawasan kebangsaan, ada rangkaian teladan deklarasi Juanda, kemudian ada penyegaran signifikasi Pancasila dalam rangka kerja nilai-nilai dasar bela negara, kemudian ada pemberantasan korupsi jangka panjang berkesinambungan kinerja refleksi sebagai wawasan kebangsaan dan negara dan bela negara. Kemudian ada kewaspadaan nasional mengantisipasi hambatan pemberantasan korupsi dan berkesinambungan kinerja organisasi dan pelayanan publik. Kemudian di sini apa sih itu pembinaan Pancasila? Pembinaan Pancasila adalah pembinaan yang dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila, yaitu kesatuan, yang pertama ketuhanan, yang kedua kemanusiaan, yang ketiga persatuan, dan empat musyawarah mufakat, dan yang kelima keadilan sosial. Di sini kita bahas masuk di materi wawasan kebangsaan, di mana ada konsep daripada wawasan kebangsaan itu sendiri, ada konsensus kehidupan berbangsa dan bernegara, kemudian ada nilai-nilai dasar bela negara. Konsep wawasan kebangsaan ya, yaitu wawasan Nusantara yang lahir dari Deklarasi Juanda pada tahun 57 dengan menjadi dasar pengetahuan bahwa negara kita merupakan negara yang luas dan terdiri dari berbagai suku. Dari konsep wawasan Nusantara ini lahir wawasan kebangsaan bahwa suku-suku bangsa di seluruh Kepulauan Nusantara adalah satu bangsa dan satu tanah air, yang tidak hanya menjiwai perjuangan bangsa Indonesia melawan kolonialisme dan imperialisme, melainkan suatu wawasan perjuangan untuk mewujudkan rakyat Indonesia menjadi satu bangsa yang bersatu, merdeka, berdaulat, adil, dan makmur lahir dan batin dalam lingkungan bangsa-bangsa maju dunia. Oke, kita masuk di poin 2, di mana konsensus kehidupan berbangsa dan bernegara adalah wawasan kebangsaan menjadi wadah dari unsur-unsur penting konstitusi negara yang biasa disebut dengan 4 konsensus dasar kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, ada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita singkat dengan NKRI, kemudian ada Bhinneka Tunggal Ika. Di sini ada implementasi WASBAng, ada wawasan kebangsaan, di mana ada implementasi dalam kehidupan politik, kemudian ada implementasi dalam kehidupan ekonomi, implementasi dalam kehidupan sosial budaya, dan implementasi dalam kehidupan pertahanan dan keamanan. Kemudian, apa saja negara? Di sini, setiap individu harus tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, mempunyai kemampuan awal bela negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, mempunyai semangat untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Lalu kalau kita lihat di lambang negara kita, Garuda Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika yang berbeda tetapi tetap satu ya. Jumlah bulu Garuda Pancasila melambangkan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 yang antara lain 45 helai bulu di leher, 17 helai bulu pada masing-masing sayap, kemudian ada 19 helai bulu di bawah perisai pada pangkal ekor, kemudian ada 8 helai bulu pada ekor. Jadi di mana ini melambangkan sila-sila dari Pancasila, yaitu kita mempunyai Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, keadilan yang kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir, sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, di sini ada Garuda Pancasila, ya, lambang NKRI, di mana dirancang oleh Sultan Hamid II dari Pontianak yang kemudian disempurnakan oleh Presiden Soekarno. Pancasila dalam arti ideologi dan dasar negara Republik Indonesia. Kata Pancasila berasal dari dua buah kata, yaitu bahasa Sanskerta, yaitu panca dan sila, yang berarti 5 dasar. Makna lambang Garuda Pancasila perisai di dada burung Garuda melambangkan pertahanan bangsa Indonesia. Warna merah dan putih pada perisai, warna merah dan putih melambangkan bendera Indonesia.
Garis hitam diagonal pada perisai artinya wilayah kedaulatan Republik Indonesia melalui garis khatulistiwa. Di sini ada lambang pada perisai merupakan sebuah interpretasi dan lambang dari isi Pancasila itu sendiri. Kemudian kita masuk di sejarah Sesanti, Bhinneka Tunggal Ika, dan Garuda Pancasila. Ini berfokus pada kebinekaan, latar belakang penyusun, dan perumus konstitusi dari segi suku, bangsa, dan ras, sumber-sumber yang mereka kutip, latar belakang profesi, serta perbedaan sudut pandang dan pemikiran. Kesemuanya atas berkah dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa menunjukkan keteladanan dan untuk mampu bersinergi sehingga menghasilkan Undang-Undang Dasar 1945 yang kita rasakan hingga saat ini. Di sini ada sejarah kemerdekaan dalam konteks ASN. Ya, ini ada bahasa Belanda Ambtenaar, yaitu pegawai negeri yang digunakan pada zaman Belanda. Pekerjaan tersebut merupakan impian bagi kebanyakan anak-anak pribumi karena dianggap hidupnya akan terjamin dengan segala fasilitas yang ada. Di mana ada di sini menurut Ensiklopedia Jakarta tahun 2018. Aparatur sipil negara tidak terlepas dari sejarah Amtenar. Sama seperti pada masa kolonial Belanda, ASN pada masa sekarang menjadi harapan bagi banyak mencari kerja di seluruh Indonesia. Ini berkaitan erat dengan adanya jaminan pensiun, tunjangan kerja, dan keluarga, serta fasilitas-fasilitas lain yang dapat meningkatkan taraf hidup pegawainya. Kita masuk di materi pokok ya, keteladanan deklarasi Juanda. Di sini ada keteladanan bela negara Juanda Kertawijaya, ada keutuhan teritorial dan segenap elemen TANAS, kemudian ada kaitan luasan Nusantara dan ketahanan nasional, dan Astagatra sebagai alat analisis. Nah, kita masuk di salah satu isi deklarasi Juanda, di mana isinya adalah segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan negara Republik Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan negara Republik Indonesia dan dengan demikian merupakan bagian daripada perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak daripada negara Republik Indonesia. Lalu lintas yang damai di perairan pedalaman ini bagi kapal-kapal asing dijamin selamat dan sekedar tidak bertentangan dengan mengganggu kedaulatan dan keselamatan negara Indonesia. Oke, kita masuk di keteladanan Insinyur Haji Juanda Kartawijaya, di mana beliau adalah seorang anak keturunan Pasundan yang lahir di Tasikmalaya pada 14 Januari 1911. Setelah lulus dari bangku kuliah, beliau memilih mengajar di Alma Mater pada masa SMA-nya terdahulu, walaupun beliau ditawari untuk menjadi dosen di Alma Mater dengan upah yang lebih tinggi. Pada umur 23, Juanda diangkat sebagai direktur di sekolah tempatnya mengajar. Pada 28 September 45 diangkat menjadi Kepala Jawatan Kereta Api Republik Indonesia. Sebagai pekerja keras dan kinerja yang terlihat baik, Juanda diangkat menjadi Menteri Perhubungan Muda dan pada tahun 1946 merangkap sebagai Kepala Jawatan Kereta Api. Juanda mendapatkan karir tertingginya pada masa kemerdekaan dengan menjabat sebagai Perdana Menteri pada 1957-59. Ini ada beberapa teladan negara ya, tokoh-tokoh yang menjadi teladan dalam suatu negara, di mana ada HR Muhammad Mangundi Projo, kemudian ada Mr. Syarifuddin Prawira Negara, kemudian ada Sultan Hamid Al-Qadri dari Tanjung Pura. Nah, di sini kita masuk pada keutuhan teritorial segenap elemen pertahanan nasional. Di mana ada kaitannya wawasan Nusantara dengan ketahanan nasional, di mana hal itu mewujudkan ketahanan nasional perlu pemahaman terhadap wawasan Nusantara yang diterjemahkan dalam bentuk strategi yang dapat disebut dengan geostrategi. Geostrategi merupakan strategi pemanfaatan konstelasi negara yang dilibatkan elemen nasional dalam menentukan kebijakan, tujuan, dan sarana untuk mencapai tujuan nasional. Kemudian adanya ketahanan nasional berlaku pada Pancagatra karena sifatnya yang sangat dinamis dan sangat mempengaruhi Trigatra yang sifatnya statis. Akan tetapi pada kondisi tertentu Trigatra akan berlaku sebaliknya. Baiklah, kita masuk di Astagatra sebagai alat analisis. Di mana, mohon maaf sebentar ya, saya minum saya sementara flu ini. Bentar ya, izin dulu, saya minum dulu.
Di mana negara, kalau kita lihat di wilayahnya dan kita masuk ke dalam populasi penduduk, itu ada teritorial, ada lingkungan, kemudian ada ideologi, ada politik yang di dalam politik ada pemerintahan dan hukum, kemudian ada hubungan internasional, kemudian ada ekonomi dan pangan, ada imigrasi, sosial yang masuk di iptek, pola hidup dan kesehatan, kemudian ada militer, equipment centric yang dalam hal ini ada mengatur SDM ya, non equipment centric, fasilitas pertahanan dan keamanan. Kemudian Astagatra, wawasan Nusantara yang dikaitkan ya dengan wawasan Nusantara. Bukanlah sekedar konsep kewilayahan, ia adalah cara pandang, sikap bangsa Indonesia mengenai jati diri, lingkungan geografi dan sumber dayanya, serta segala potensi fisik dan non-fisik yang terkandung dalam lahir. Dan lahir dari interaksi elemen-elemen tersebut sebagai elemen kekuatan dan lingkungan strategis nasional dalam satu kesatuan yang utuh berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 yang terwujud dalam 8 gatra atau yang disebut sebagai Astagatra. Deklarasi Juanda menjadi cikal bakal munculnya wawasan Nusantara yang memberikan pandangan bahwa kekuatan negara tidak hanya bersumber dari pulau atau daratan dan lautan yang luas saja, akan tetapi didukung juga dengan individu penduduknya dan juga lingkungannya. Dalam hal ini, wawasan Nusantara dirumuskan bersama dengan dirikannya Lemhanas, ya, Lembaga Ketahanan Nasional pada tahun 1965 yang terdiri dari 8 gatra, aktualisasi cinta tanah air melalui perspektif Astagatra. 3 gatra bersifat ilmiah atau fisik, yang mana itu masuk dalam geografi, demografi, sumber kekayaan alam. Kemudian ada 5 gatra yang bersifat sosial, non-fisik. 1 ada ideologi, 2 politik, kemudian 3 ekonomi, 4 sosial budaya dan pertahanan dan keamanan yang terakhir. Yang kelima ya, di sini ada Ipolek Sosbud Hankam, di mana argumen penerapan wawasan Nusantara dapat meliputi segala aspek kehidupan yang tergantung dalam Trigatra dan Pancagatra. Penerapannya dalam Trigatra di kehidupan nasional, yaitu gatra geografi, bahwa kebulatan wilayah negara dengan segala isi merupakan satu kesatuan milik bersama. Kemudian ada gatra demografi, bahwa Indonesia terdiri dari berbagai suku yang merupakan kekayaan negara tetapi tetap berkeyakinan bahwa berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kemudian yang terakhir ada gatra sumber kekayaan alam, bahwa segala kekayaan alam adalah modal milik bersama dalam berbangsa. Kemudian di penerapannya dalam Pancagatra di kehidupan nasional, di sini ada gatra ideologi berpihak pada Pancasila sebagai satu-satunya ideologi dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian ada gatra politik yang dijadikan berdasarkan asas Pancasila dan Undang-Undang 45. Kemudian ada gatra ekonomi dijadikan berdasarkan asas keluarga dan ditujukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat. Kemudian ada gatra sosial budaya berargumen bahwa masyarakat Indonesia adalah satu corak ragam budaya merupakan bagian dari kekayaan negara. Gatra pertahanan dan keamanan berpijak pada argumen bahwa jika itu adalah ancaman terhadap satu pulau atau daerah, pada hakikatnya itu adalah ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara. Kemudian kita masuk di review visi dan tujuan negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian ada sistematika dan tujuan pembangunan nasional sebagai upaya perwujudan visi dan tujuan negara. Kemudian adanya pembangunan nasional dan nilai-nilai dasar bela negara, dan yang terakhir signifikansi Pancasila dalam kerangka kerja nilai-nilai dasar bela negara. Kemudian kita masuk di review visi dan tujuan negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 tahun 1945, di mana divisi Indonesia itu adalah untuk mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kemudian kita mempunyai tujuan negara Republik Indonesia yang berbunyi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, keadilan abadi, dan keadilan sosial. Di mana ada sistematika dan tujuan pembangunan nasional sebagai upaya perwujudan visi dan tujuan negara. Di mana hakikat pembangunan nasional adalah membangun manusia Indonesia yang seutuhnya dan membangun masyarakat Indonesia yang seluruhnya. Ini artinya membangun manusia seutuhnya merupakan bagian yang terintegrasi dengan lingkungan nasional. Kemudian kita masuk di pembangunan nasional dan nilai-nilai dasar bela negara. Pembangunan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia maju, pembangunan revolusi mental, pemantapan ideologi Pancasila hingga program nasional pembinaan bela negara, kesemuanya merupakan wujud upaya pembangunan karakter bangsa berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 secara murni dan konsekuen. Oke. Ini kita masuk di bela negara nanti ya untuk hari eh, Rabu ya. Untuk hari Rabu. Jadi Ibu tutup share dulu. Masih ngelihat ya? Masih lihat, Nanti. belum ada ibunya, belum ada video ibunya. Bentar ya. Gue tutup dulu ya. Oke. Oke ya. Udah. Jadi kita tadi mempelajari, maaf ya Ibu bawa secara cepat supaya apa? Ini kita selesai. Nanti siapa tadi ketuanya? Filda ya, Fil? Filda, catat nomor Ibu. Nanti tugasnya Ibu kirim melalui WA. Siap Ya, ibu, 0811 iya ibu siap. catat 0811 Iya bu. 974 0808 ya. Jadi nanti ini kalau di kolab jar waktunya mungkin ya kurang lebih 2 hari ya. Tugas kalian banyak, ada kelompok dan individu. Kalau ini tugas berdasarkan peraturan LAN ya, Lembaga Administrasi Negara, yang harus diperuntukkan untuk para CPNS ya, seperti itu. Mungkin Ibu bisa kasih lihat aja ya sebagian layar. Oke, bentar masuk sini. Hmm, di penugasan tugas. Nah, udah terlihat ya? Terlihat ya? Halo? Udah Halo? ibu. Udah ya? Nah, Udah ibu. dijawab ya kalau Ibu tanya ya. Nah, Ibu udah nggak enak badan, sini suaranya teriak-teriak nih, jawab. Nah, ini kita nggak usah lihat tanggalnya, ini belum dirubah ya tanggalnya ya. Jadi, ini ada tugas individu, ada kelompok ya. Jadi, buat resensi materi judul agenda 1. Nih, resensi materi yang berjudul yang berkaitan dengan permasalahan tentang perubahan. Ini maksudnya supaya nanti kalian di akhir daripada apa pembelajaran pelatihan latsar ini kalian ada membuat suatu aktualisasi. Nah, ini ada kaitannya semua ya dengan nanti apa aktualisasi kalian seperti itu ya. Kemudian ada ini tata penulisan mengikuti media yang dituju di kurung. Nih, semua ada ini arahannya ya, cuman tanggal-tanggalnya kalian rubah, ini belum dirubah. Eh, ini buat podcast, video podcast yang bertemakan kampanye berbangsa dan bernegara. Setiap kelompok terdiri 5 orang, durasi. Jadi nanti dibagi 2 ya, Ilham ya. 2 kelompok. Siap ibu. Oke, gitu ya. Jadi lihat yang di tugas pertama aja, yang hari pertama ya, tugas kalian ya. Oke, buat ini ya, individu dan kelompok. Oke, paham ya? Siap ibu. Oke, kalau paham berarti Ibu tutup. Nanti Ibu kirim di WhatsApp ya. Ilham, kamu ini aja ke Ibu. Bu, saya ketua kelompok itu, Filda. Iya Pak. bu, sebentar bu. Ya, ya. Nanti soalnya apa? Supaya Ibu nggak lupa-lupa lagi gitu kan. Karena kemudian nanti di Kolabjar ada yang namanya apa itu? Tugas daripada learning journal. Ya, kalau learning journal itu kalian rekam aja di HP sekitar 3 menit gitu ya, 2 menit.
apa yang menjadi pembelajaran hari ini? Misalnya Ibu Sandra, materinya apa? Inti-intinya aja, ya seperti itu ya kalau learning journal. Oke, nanti ada di di grup. Dan nanti ingatkan saya Filda untuk memasukkan nama-namanya siapa ya. Jadi nanti ada 2 kelompok di sini ya, masing-masing satu kelompok ada 5 orang. Seperti itu. Ya. Oke, jadi intinya wawasan kebangsaan. Kalian kan sudah sama-sama tahu ya, kita sudah sama-sama tahu bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang mempunyai kekayaan alam yang luar biasa. Jadi negara lain itu ya banyak yang sudah ibaratnya iri dengan bangsa Indonesia yang begitu melimpahnya kekayaan alam kita. Ya, jadi kan kita udah lihat sama-sama tahu ya, udah banyak eh, negara kita ini ibaratnya untuk mau dikuasai seperti itu ya. Jadi kalian tahu nggak untuk menguasai suatu negara itu ada 3 hal apa? Nggak tahu ya, saya beritahu ya. Jadi dikuasai dulu sumber daya manusianya. Sumber daya manusianya kalian udah lihat sama-sama masing-masing toh bahwa sekarang kita ini anak SD pun sudah diracuni dengan narkoba yang berbentuk permen-permen ya. Nah, itu pun udah salah satu cara sudah untuk menghancurkan sumber daya manusia yang ada di negara Republik Indonesia ini. Kalau dari kecil sudah diberikan narkoba, otomatis dia tidak akan berkembang. Ya kan? Tidak akan menjadi individu yang sebagai penerus bangsa ke depannya. Ya kan? Kan kalian tahu 3 akibat narkoba apa? Ada yang tahu? 3 akibat yang kecanduan narkoba itu apa aja? Ya, Belum tahu Ibu. semuanya nggak enak. Nggak tahu, Filda? Iyalah, Bu, karena saya nggak pernah ngalamin. Iya kan? Jadi, Benar Ibu. iya betul. Ngerokok pun kamu ngerokok nggak? Nggak kayaknya. Ngerokok? Enggak Filda? Ibu. Ah, Enggak. keren. Iya, iya memang bagus ya. Usahakan nggak ngerokok. Oke, jadi yang pertama tadi sumber daya manusianya dikuasai ya. Kalau memang udah nggak ada pun generasi penerus, berarti sudah gampang dikuasai suatu negara, ya kan? Nggak ada lagi orang-orang pintar semua karena narkoba pada bodoh semua otaknya ya, seperti itu ya, ya kan? Jadi seperti itu. Kemudian apalagi kira-kira? Sekarang juga narkoba itu murah ya, dijual murah. Contohnya sekarang tukang becak di daerah-daerah dulu Ibu 15 tahun di Pengadilan Negeri Makassar ya kelas 1 khusus. Tukang becak pun udah bisa beli narkoba karena dijual murah ya. Halo Herman, bisa perhatikan saya? Ya, oke. Elia kemana? Nggak on cam. Elia, tolong kalau WI-nya lagi ini di on cam ya. Elia, Elia, coba telepon Filda. Elia suruh on cam. Kalian ya di sini dinilai Siap sikap Ibu. perilaku. WI masing-masing menilai. Kalau WI-nya tidak diperhatikan, padahal kan cuma sebentar WI ngomong cuma 1,5 jam ya, 2 JP. Hanya 2 JP. Coba diperhatikan kami, karena kami bukan kaset rusak yang bicara sendiri. Ya, tolong diperhatikan. Kenapa? Apa kami para WI strict sama kalian supaya membentuk pribadi-pribadi yang luar biasa. Kalian termasuk beruntung dari sekian ribu yang ingin masuk jadi CPNS, kalian berhasil masuk CPNS. Ya, bersyukur. Untuk itu, rasa syukur itu betul-betul diterapkan di diri kalian. Perhatikan kami. Kami bukan hanya seperti kaset rusak yang berdiri, yang ngomong sendirian. Ya, semua yang kami ngomong ini ilmu. Tolong Herman, jangan bicara yang lain kalau saya lagi bicara. Ya, fokus ke WI-nya. Ya, karena nggak lama kok kita berbicara ini nggak lama. Ya, tolong. Ini kalau ini kan kami ada menilai kalian perilaku, ya sikap perilaku dan itu nilainya besar sikap perilaku.
On cam, Ya, Mbak. oke. Jadi tolong diperhatikan, nggak lama kok saya ngomong. Ya, tolong diperhatikan. Ini di sini kenapa kalian diajari agenda 1, di mana wawasan kebangsaan dan bela negara dia harus diperkuat. Karena apa? Untuk membentuk kalian sebagai suatu pribadi yang memang luar biasa, yang mempunyai integritas tinggi, mempunyai dedikasi tinggi. Ya, karena apa? Bekerja di pengadilan, terus terang, Ibu punya pengalaman di situ. Kalau nggak kuat iman, kalian akan terpuruk. Sudah banyak contoh kita udah tahu kan? Udah banyak contoh yang terjadi. Gak usah Ibu sebutkan satu-satu. Mulai dari atas sudah ada contohnya. Iya kan? Makanya kalian dibentuk di sini. Kalian anak ibaratnya anak baru lahir di Mahkamah Agung. Harus mempunyai prinsip yang kuat, motivasi yang kuat, integritas yang kuat, bela negara yang kuat. Seperti itu. Mempunyai jiwa patriotisme, ya, menghargai sikap pahlawan kita. Kalian udah tinggal enak kok menikmati kemerdekaan ini, nggak harus berjuang. Kalau dulu para pejuang kita luar biasa, korban nyawa. Kalian tinggal menikmati aja, ya. Oke, jadi seperti itu. Kalau kami strict mengajari kalian ini hanya untuk membentuk pribadi kalian menjadi suatu yang dipersiapkan generasi emas Mahkamah Agung. Ada generasi emas Mahkamah Agung. Kita menuju apa? Sekarang kita ada di 4.0. Kita akan menuju 5.0. Kalau kalian tidak punya jiwa yang betul-betul matang, ya, masih kekanak-kanakan, masih tidak menghargai siapa yang berbicara di depan. Dalam hal ini nanti kalau kalian kembali ke Satker, siapa pimpinan kalian, para senior kalian, karena banyak yang udah bilang ke ibu, anak-anak CPNS itu banyak yang belagu-belagu, Bu. Banyak yang tidak mau dengar kalau dikasih perintah. Nah ini perhatikan ya, kalau kalian dikasih perintah sama senior, sepanjang itu tidak melanggar hak kemanusiaan, ya memang ada, ambil, jangan pilih-pilih pekerjaan, karena itu anggap sebagai ilmu, ya. Jadi kalian semakin banyak kalian apa mengerjakan, mengetahui di, di satu satker kan ada berbagai macam bidang kerja kan, ya. Nah itu kalau sekali makin banyak kalian ketahui, itu semakin berkompeten kalian. Di sini ada yang duduk di PTSP enggak? Ada? Ada Ibu. Ada berapa Ada, orang Ibu. di PTSP? Tunjuk tangan, coba. 1, 2, 3. 3 orang ya di PTSP. Nah, di PTSP ini adalah orang-orang yang mumpuni seharusnya. Karena apa? Dia garda terdepan dalam suatu satker di pengadilan. Kalian semua di pengadilan kan ini? Ada yang enggak? Pengadilan. Di pengadilan Pengadilan Ibu. semua ya? Oke. Iya. Jadi, kalian merupakan garda terdepan yang memberikan informasi, ya. Jadi kalian yang menerima para pencari keadilan untuk menerima apa yang menjadi permasalahannya, datang ke pengadilan seperti itu. Nah ini untuk ini kalian harus sudah bisa tahu, harus bisa membawa diri, harus punya kompetensi luar biasa, mengetahui, karena dalam suatu misalnya di pengadilan negeri, sini ada pengadilan negeri, ada siapa tunjuk tangan yang pengadilan negeri? Oh banyak ya. Nah, ada yang lain agama ya. Oke. Iya Ibu. Nah Yang jadi agama kan cuma 2, Ibu. 2, yang lain Yang PN, Bu. Pengadilan negeri PN. semua, Ibu. Oh pengadilan negeri. Oke berarti apalagi pengadilan negeri. Ya pengadilan negeri itu pengadilan pertama ibaratnya. Ya yang duduk di PTSP itu harus mumpuni, mengetahui banyak misalnya jangka waktu dalam penerimaan suatu surat gugatan, jangka waktu penyelesaian suatu perkara, itu harus tahu semua kalian, ya. Karena kalian harus memberikan informasi duduk di PTSP itu, ya. Jadi kalau memang nggak tahu, jangan so tahu, tanya sama pimpinan atau atasan langsung kalian.
Ya, jangan memberikan informasi yang salah-salah. Jangan malu bertanya ya sama seniornya. Oke? Karena kalau kalian salah memberikan informasi salah semua nanti. Gitu. Ya. Oke. Nah, itu tadi yang Ibu lanjut lagi ke apa? Sumber daya manusianya ya, yang udah dihancurkan. Kemudian apa lagi? Kira-kira yang dihancurkan untuk menguasai suatu negara? Banyak. Ekonominya. Ekonominya dikuasai. Kemudian yang terakhir apanya? Hukum atau politiknya ya. Hukumnya dikuasai. Kalau sudah itu dikuasai, sumber daya manusia, ekonomi, politik, atau hukumnya, udah habislah suatu negara. Udah gampang direbut bangsa lain. Gitu. Makanya kita udah sama-sama tahu kan banyak sekali sekarang udah banyak yang mau menguasai Indonesia. Ya, di brainwash. Adanya apa? Aliran-aliran keagamaan yang menyesatkan, ya kan? Ada radikalisme, ya kan? Memaksakan kehendak dalam suatu penilaian, ya. Mau memaksakan kehendak dalam suatu keinginannya apa seperti apa, ya. Makanya kalian dibentuk di sini mempunyai wawasan kebangsaan yang kuat sebagai bangsa Indonesia, ya. Karena kalau tidak kuat, kita gampang dikuasai. Itu prinsipnya. Dan bangsa lain sudah ingin memporak-porandakan bangsa Indonesia. Seperti itu. Harus Ibu ingatkan ya, kalian boleh sediakan tumbler di meja kalian, minum boleh ya, tapi nggak boleh makan. Ya, karena kalian juga banyak duduk, jadi harus minum juga ya, seperti itu. Tapi nggak boleh makan, gitu ya. Jadi kalau kami keras di awal, karena jangan bikin sakit hati ya. Karena kami semata-mata ingin kalian menjadi CPNS, jadi bukan CPN lagi. Ini kan sekarang udah 80% kalian, tinggal 20%-nya nih kalian di ujian ini CPNS untuk mendapatkan PNS-nya. Ya kan? Kemarin Ibu ngajar di P3K. Ya, P3K luar, luar biasa juga. Banyak sarjana loh. Banyak sarjananya. Cuma nasibnya kurang beruntung dengan seperti kalian. Ya, mereka itu kasihan gak dapat pensiun. Kalau kalian dapat, gitu. Nah, itu bersyukurlah. Semua segala sesuatunya disyukuri. Ya, karena nggak gampang. Kalian termasuk yang dipilih Tuhan Allah untuk menjadi suatu ASN yang dipercaya Allah. Untuk itu, bagaimana menjaga sikap, mengemban sikap, ya. Bagaimana kita menjaga 8 nilai utama Mahkamah Agung yang harus kalian jaga. Ya, sekalian sebagai penerus bangsa harus bisa mengubah image Mahkamah Agung menjadi lebih bagus, lebih baik. Oke? Ini makanya kami bentuk kalian dari awal untuk mempunyai kewawasan kebangsaan dan bela negara yang kuat. Tuh. Ya. Kenapa kami tadi bilang harus dinyanyikan lagu Indonesia Raya, himne Mahkamah Agung. Kalau kalian menghayati betul-betul ya, maka sudah menjiwai apa Pancasila di diri kalian, ya, insya Allah itu akan sampai pensiun kalian aman. Kalau kalian menjiwai, nggak ada negara lain punya Pancasila kecuali Indonesia. Kita bersyukur mempunyai ideologi negara yang bisa merangkul semua agama yang ada di Indonesia, bermacam agama ya, 5. Kemudian suku bangsanya, berbagai bahasa juga, bermacam-macam bahasa. Ini kan semua beda-beda. Kita nggak punya ideologi yang dapat menyatukan, ya, udah terpecah belah. Kita mulai perjuangan kita dari apa? Budi Utomo, ya, Sumpah Pemuda itu, yang semua menyatukan dalam satu satuan, berbangsa satu, bangsa Indonesia, ya. Nah, itu. Jadi, kenapa kalian harus mempunyai wawasan kebangsaan yang kuat? Karena itu.
Nanti ada namanya sesi kalian yang terakhir tuh apa namanya? Api api bela negara ya, itu ya. Nah, itu di situ kalau kalian betul-betul menghayati bagaimana eh, mempunyai bangsa Indonesia ini mempunyai menghargai bendera kita ya, menghargai lagu Indonesia Raya, mungkin akan merinding kalian punya bulu kuduk. Kalau kita menghayati aja, makanya tadi Ibu minta supaya himne Mahkamah Agung diputar, supaya kalian familiar dengan himne kita Mahkamah Agung. Kita mencari makan di situ, ya kita harus tahu himne kita, lagu kita apa seperti apa. Kalimatnya, ya lirik-liriknya itu luar biasa, ya. Itu dulu Ibu punya teman ringtone-nya Indonesia Raya. Ringtone-nya itu luar biasa berarti ya, udah kebangsaannya luar biasa. Nah, nah, tapi akhirnya beliau jadi anggota dewan sekarang, ya. Nah, jadi dari mulai kuliah aja udah mempunyai jiwa wawasan kebangsaan yang kuat, ya, seperti itu. Dan kalau kita mempunyai wawasan kebangsaan yang kuat, kita nggak mudah diporak-porandakan, nggak mudah dihasut, seperti itu, ya. Kita udah sama-sama tahu di wawasan kebangsaan itu ada namanya nanti apa? eh Kita terorisme bagaimana, ya kan? Kalian udah baca belum emosinya? Sudah kan? Eh, Bagaimana kita menghadapi magari diri kita agar kita terhindar dari apa yang namanya sebagai suatu apa tindakan yang memang akan berdampak kepada perpecahan bangsa, ya. Itu. Oke. Ada yang mau bertanya mengenai wawasan kebangsaan? Silakan. Ada yang mau bertanya? Jadi ya, oke. Kalau nggak ada yang bertanya, Ibu lanjutkan ya. Ini Ibu rada apa flu ya, karena nggak berhenti kita habis pelatihan sekretaris pimpinan pengadilan, sekretaris pengadilan, panitera pengadilan. Kemarin habis pelatihan Ibu itu kita ngajar, membimbing semua, jadi capek, udah capek ini apa suara ngomong terus kan, jadi ya jadi batuk lah segala macam ya. Kondisi juga kurang bagus karena kalian belum ke Megamendung ya. Nanti ya, kapan-kapan ada waktu gitu ya. Kalian kalau misalnya kan kita ada pelatihan Pusdiklat Menpim. Ya, itu kalau kalian buka-buka Instagramnya ada. Kalau kalian melihat ada pelatihan yang memang memenuhi syarat untuk kalian ikutin ya, gitu. Itu akan menjadi barometer kalian untuk menduduki suatu jabatan nanti. Ya, pimpinan hanya tidak melihat dari apa lulus dengan memuaskan atau tidak, gitu. Itu menjadi barometer juga buat kalian nanti, ya, gak akan rugi. Makanya kalau memang waktunya, ah, nih Elia kemana nih? Elia dari tadi. Elia, Nggih, coba nggih. Halo Bu, Filda misi hubungin Bu, Elia suruh masuk ke room. misi Bu. Dia nggak ada izin ke, Ya, ini udah saya hubungi, Bu. Wah, sinyalku ya ora kuat ya Mbak. ya, Ini ya. Mbak Siapa yang ngomong ini? Mbak Elia Sevi sinyalnya hilang Bu. Untuk Ini jangan punya sifat tidak LPK mempunyai solusi. sama Herman, kamu satu satu ini ya? Iya Bu, Siapa kami yang di satu masker? Pengadilan Herman. Negeri Kebumen Bu. Herman bisa. Kenapa dia nggak bisa? Cari solusi melalui HP ke atau pinjam laptop orang lain. Karena nggak lama kan? Nggak boleh begini. Ini sama nanti diartikan dia nggak ikut. Coba dia suruh online melalui HP aja. Iya Bu, baik Bu. Ya, jangan begini punya alasan begini nggak boleh.
Ya. Jadi kalian harus betul-betul. Nggak bisa begini, Elia. Hanya mendengar aja di on cam nggak boleh. Kalian baru masih apa CPNS yang udah pimpinan aja kemarin pelatihan nggak ada yang berani begini. Coba suruh hubungin sekarang, Herman. Suruh dia pakai HP dulu aja. Kan semua pasti punya HP. HP-nya bagus-bagus kan? Masih bisa Zoom. Iya Bu, baik Nah, Bu. ini loh punya uh, cara berpikir tidak stuck di tempat gitu loh. Kalau ada masalah cari solusi. Ya, harus seperti itu. Nggak boleh stuck pasrah. Udah begini nggak bisa gitu. Cari solusi lain, cari laptop lain pinjam atau punya HP, pakai HP. Karena apa? Ibu aja begini. Karena nanti pada saat akhir ini kalian ada namanya membuat aktualisasi. Ya, saya udah tadi bilang, tidak ada yang ngobrol sendiri kalau saya lagi ngomong. Saya bukan kaset rusak yang ngomong di sini. Ntar kok cara sama kalian. Ya. Coba Elia yang mana? Elia yang suruh masuk dulu. Buka HP-nya. Kalau nggak ibu tulis dia nggak hadir nih. Kalian kita semuanya kehadiran ada poinnya. Kehadiran ada poin, 30% kehadiran dinilai. Kalau begini dianggap dia tidak ikut, nggak ada keterangan ke panitia, tidak ada keterangan ke WI-nya. Nah, Elia, kamu harus punya itu, punya inisiatif. Kalian makanya diikutin pelatihan berpikir yang kreatif, tidak stuck di tempat. Kalau ini kita cari alternatif lain. Yang penting kalian dianggap hadir, ada Zoom. Nggak boleh begitu. Pelatihan pimpinan aja nggak begitu. Mereka cari solusi juga. Kalian di sini dituntut berpikir jangan out the box saja di yang zona nyaman, tapi kalian harus berpikir out of the box. Bagaimana berpikir di luar kebiasaan, mencari solusi. Nggak boleh begitu. Nggak berarti juga apa? Kalau nggak di on kamera nggak menghargai daripada nya yang bicara. Seperti saya tadi bilang, nggak lama saya berbicara cuma 1-2 JP kok. 1,5 jam. Tapi semua itu ilmu buat kalian. Seperti Bu Jenny tadi sampaikan. Kalau kalian macam-macam, saya bisa telepon kok. Kamu dari mana Elia ininya? PN mana? Halo, Herman, kamu PN mana? Nah, misi Bu, izin Bu, dari Pengadilan Ya, Negeri Kebumen. nah Kebumen lagi. Makanya kami masing-masing WI tahu semua ketua-ketua kalian. Tinggal telepon. Ini apa peserta anak buahnya ini. Begini, begini, begini. Ada tahu nggak kemarin itu yang tahun lalu ada yang pakaiannya nggak rapi sama Bunda Jenny akhirnya dihukum 2 minggu untuk setiap hari foto lapor ke ketua dan ke WI karena pakaiannya nggak rapi sebagai apa CPNS. Ini kalian apa sebenarnya? Jangan dibikin sakit hati sebagai membentuk kalian menjadi apa individu yang mempunyai integritas, mempunyai dedikasi yang kuat, mempunyai cara berpikir yang apa yang out of the box ya. Nggak gampang loh kerja di pengadilan ini, banyak sekali. Kalau kalian nggak menunjukin bagaimana prestasi kalian, kalian tersingkir gitu ya. Oke, nanti kalian akan merasakan kok, oh keluar dari pelatihan dasar ini membentuk saya menjadi pribadi yang lebih dari sebelumnya karena ditempa dengan
seperti itu. Ya. Jadi ya, saya ingatkan sekali lagi ya, kalau memang ada masalah, cari solusi. Jangan jangan stuck di tempat. Karena ini akan berlaku nanti pada saat ujian. Ujian kalian juga kalau online, ya, kalau ada permasalahan seperti ini, kalian udah tahu, oh ini, oh begini masalahnya, ganti lain perangkat atau gimana gimana. Punya inisiatif loh, punya apa solusi, ya, seperti itu. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Karena kami ini nggak lama seperti saya bilang nih, habis di sini saya berpindah lagi kelompok lain. Saya tetap berbicara, tetap mengajar, seperti itu. Jadi mohon dihargai kami ini, itu ya. Oke, ada yang mau ditanya mengenai wawasan kebangsaan? Filda, nanti apa tugasnya? Filda, coba ini ke saya supaya saya Izin, tahu nanti saya kirim tugasnya. izin Ibu, Ya, udah saya sudah. udah saya WA Filda Ibu. ya, Iya, Filda ya. ya, sampun Ibu. Iya. Karena gini Filda, bukan ini aja. Karena saya kan banyak pelatihan-pelatihan yang lain dan semuanya pakai grup WhatsApp. Jadi kalau nggak Iya, apa dijelasin nggak di misalnya saya belum oh ini ya yang iya, Ibu. 7008 ya Firda ya. Iya Bu. Iya, Oke, Filda. Ibu kasih nama dulu ya. Nanti kalau ya Ibu. Filda Latsar. Oke. Nanti saya kirim ya, Filda. Ibu, Eh, saya, di Kolabjar juga, nanti di tugas kalian masing-masing ada batas waktu. Saya kasih cuman waktu 2 hari lah kurang lebih ya, karena setiap setiap agenda nanti pasti ada WI yang kasih tugas sama kalian. Dan tugas yang saya kasih itu yang tugas umum memang sudah diberlakukan bagi latsar-latsar sebelumnya. Itu yang memang ditetapkan oleh lembaga administrasi negara. Tugas-tugas itu. Ya, dijalanin aja, dilaksanakan. Kalau nggak ngerti tanya sama pembimbingnya, sama WI-nya ya. Seperti itu. Ini nanti di akhir kalian ada loh membuat suatu aktualisasi di mana di situ kalian harus melihat apa yang menjadi kekurangan di satker kalian untuk dibikin suatu inovasi ya. Dan yang kemarin nggak kalah-kalah kok semua. Saya salut dengan anak-anak Latsar yang sudah lalu-lalu ya, pintar-pintar. Dan dia bikin aktualisasi yang keren-keren. Ya, padahal nggak ada tim efektifnya, tapi bisa. Ya, di situ tunjukkanlah bahwa kalian memang generasi Z ya, yang memang betul-betul bukan generasi stroberi ya. Gak ya mau kan Ibu. dibilang stroberi cantik di depan, di dalam lembek, gitu kan? Ya kan? Oke. Ada yang ditanyakan lagi? Kalau nggak ada yang ditanyakan, masih ada 10 menit lagi ya. 11:15 ya. Oke. Jadinya tuh ya. Bagaimana kalian nanti di hari Rabu kita ketemu lagi ya. Bahas mengenai dana. Ini kan tadi belum belum habis materinya. Nanti kita bahas di hari Rabu ya. Masuk lagi ya kelompok ini Ibu ya. Uh, Ya Panjang Ibu. Ibu terus ke bawah nih. Ya, intinya seperti itu. Saya juga nggak mau capek ya ngomel-ngomel capek udah dari kemarin. Cuman kalian harus memang dibentuk dari awal ini. Ibaratnya bayi baru lahir kalian. Ya, harus mempunyai prinsip yang kuat di Mahkamah Agung. Kalau nggak punya iman yang kuat, habis kalian. Karena sudah contoh banyak. Ya, jangan berharap bahwa pimpinan yang akan merubah kalian. Tapi diri sendiri yang harus merubah. Ya, kalau di Satker kalian sekarang kalian temui bahwa ada yang eh, apa perilaku yang tidak bagus atau kebiasaan yang tidak bagus yang diikutin. Ya, harus mempunyai prinsip yang kuat sendiri. Siapa lagi yang akan membawa kembalikan
publik masyarakat kepada Mahkamah Agung kalau bukan dari dia sendiri. Ya. Di sini apa aja ya? Ada yang selain itu tadi PTSP sebagai apa? Layina sebagai apa Layina? Ditempatkan di mana? Di PTSP, Bu. Kalau di, PTSP. iya. Oke, Emas? Emas di mana, Mas? Saya di staf kepaniteraan pidana, Ibu. Nah, ini staf kepaniteraan. Staf kepaniteraan kan juga banyak permasalahan di kepaniteraan kan? Iya, Nah, betul. itu jadikan ilmu. Kalau besok-besok, Imas, tolong dong bantuin saya misalnya di PTSP. Jangan, oh nggak bisa Pak. Jangan ada kata-kata begitu ya. Jadi kalau semampu mungkin, kalau memang sesuai SOP kita bekerja. Tapi kalian ini anak baru ibaratnya. Jadi kalau memang, kenapa sih ini Elia keluar lagi nih? Elia, kenapa keluar lagi? Sampaikan yang satu ini nih, Herman. Elia, coba sampaikan. Kalau memang jaringannya nggak bagus, cari tempat yang jaringannya bagus. Ya, Elia, kamu kenapa suka terlempar ininya jaringannya ya? Kamu di kantor nggak nih? Elia mendengar nggak suara saya? Halo Elia? Halo? Halo Elia? Halo? Halo Elia? Kamu mendengar nggak suara saya? Saya belum dengar suaramu. Ini juga Izin, stuck Bu. ini gambarnya. Nggih, izin. Ya, itu Elia. Kenapa jaringanmu Elia? Kan sama-sama sama Hermanto di kantor ini. Ya, di kantor, Bu. Ini terkendala jaringan, Bu. Elia, saya mau dengar suaramu. Ini, Mbak. Ngomong kene wae, Mbak. Ih, Enggak, suaranya kan bisa kedengaran. Selamat Iya. siang, Ibu. Kenapa Elia? Mohon Iya, izin, kenapa? Ibu. Mohon Kamu maaf, suka Ibu. Ini, terlempar. iya, sepertinya jaringannya kurang stabil, Ibu. Sudah Nah, dicoba nah pakai sekarang gini, 5G HP, kalau juga belum bisa, Ibu. oke, kamu lain tempat kah? Lain ruangan? Sama Herman lain ruangan? Atau dekatan? Berdekatan ruangan nggak? Berdekatan nggak sama Herman? Paham nggak? Paham nggak ini saya pertanyaan saya? Iya, Bu. Nah, cari solusi. Kalau kamu di tempat kamu itu tadi jaringannya sulit, ya dekat-dekat sama Herman. Itu rada pakai ini, ya, pakai Siap, Ibu. headset supaya nggak ganggu. Siap, Tapi Ibu. jaringannya kencang gitu, ya. Karena Iya, apa Ibu. Ibu bikin kalian seperti ini? Karena nanti siapa tahu kalian ujiannya itu secara online. Jadi udah tahu permasalahan seperti ini harus bagaimana cari ininya, apa solusi. Ya, jangan jangan pasrah, harus mencari solusi. Ya. Oke? Ya, siap, Ibu. Mohon maaf, Oke, ya. silakan nggak apa-apa. Ini hanya supaya kalian tuh tahu. Oke. Kalau begitu, ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Kalau nggak ada yang ditanyakan, saya kembali ke ruang ini ya, karena ini udah lewat 11, apa 11. Oke, ya, kita kembali lagi ke ke main room. Saya akan masuk ke kelompok lain. Ya, saya akan masuk di Terima kelompok. kasih, Bu. Ya, di angkatan 5, kelompok 4. Nah, jadi kenapa saya minta perhatiannya? Karena apa? Kita bicara-bicara, ya. Nah, kalian cuma sementara duduk denger aja kok, mesti banyak ditegur gitu loh. Padahal tinggal konsentrasi dengerin aja loh, gitu. Ya, oke? Baiklah dengan mengucapkan hamdalah ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Saya akhiri pertemuan kita hari ini. Kita kembali ke main room. Oke.